Yo, WhatsApp Parfum People dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu satu. Kembali bersama saya. Kali ini saya akan bahas tentang sedikit misunderstanding antara customer dengan merek parfum yang pernah mereka pakai zaman dulu. Jadi mungkin ada sedikit misunderstanding di sini dan kasusnya tidak banyak, paling hanya beberapa, tapi tetap harus perlu diklarifikasi. Seperti apa? Tonton terus Boom Baby, let's go. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke guys, ada sedikit contoh kasus kecil ya. Untuk paling kasusnya nggak banyak sih, di bawah 5 lah, mungkin 3 atau 4 kasus. Bahwa Pak Irwan kok aromanya sedikit berubah ya, dan tidak seawet dulu saya beli di awal 2000-an. Customer tidak salah untuk menanyakan hal ini, karena memang kita perlu memberikan info terkait hal-hal seperti ini. Jadi di tahun 1970-an ke atas itu parfum karena tidak ada yang memanage, tidak ada polisinya kalau orang bilang, akhirnya terbentuklah sebuah institusi, yaitu IFRA. Nah, IFRA ini adalah International Fragrance Association. Jadi dia yang akan seperti polisi menegur para brand parfum, bahan-bahan apa yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Karena selama sebelum itu parfum bebas membuat apa aja dari bahan apa aja, sehingga ada beberapa banyak kasus yang alergi, yang kulitnya merah-merah, yang juga tidak cocok di kulitnya, atau sesak nafas dan lain-lain. Sehingga terbentuklah IFRA ini sebagai polisi untuk menegur dan membuat batasan bahan-bahan seperti apa yang harus dipatuhi. Nah, dari situlah mulai adanya namanya larangan beberapa bahan, dari mulai awal-awal 70-an, akhir-akhir 70-an sudah mulai ada, terus berlanjut 1980-an ada, 1990-an ada, 2000 terakhir 2010 dan 2015 IFRA juga mengeluarkan peraturan yang membuat beberapa bahan diharuskan dihilangkan dari banyak brand parfum, dan ini brand parfum banyak sekali yang kena. Dan katanya terakhir 2019 akan ada peraturan baru lagi dari IFRA yang melarang beberapa bahan lagi. Itu info yang saya dengar dari orang yang importir dan juga orang-orang yang bergelut di bidang parfum, bahwa akan ada lagi, tapi terhalang sebelum keputusan itu dikeluarkan karena terhalang corona. Akhirnya corona di 2020 ini keburu meledak. Jadi pembahasan itu belum sampai tahap final lagi. Tapi terakhir 2015 IFRA sudah mengeluarkan pelarangan beberapa bahan, sehingga banyak sekali brand parfum yang harus merubah bahan dan aromanya dan keawetannya. Jadi sehingga tidak salah kalau customer yang mungkin di 2005 dia beli, tapi mungkin terus habis itu dia mungkin beli merek lain, dan di 2018 atau 2020 dia beli lagi seperti Versace, Gucci atau Bulgari, atau bahkan merek-merek mewah lainnya seperti Lancome, dan mereka merasa aromanya sedikit berubah dan awetnya berubah. Mereka tidak salah karena memang itu yang terjadi. Tapi itu bukan salah penjual, karena itu sudah peraturan IFRA, dan juga brand parfum harus menurutinya, mematuhinya, sehingga mereka menghilangkan cukup banyak bahan-bahan yang justru sebenarnya penting. Contohnya untuk kawetan parfum sendiri ya. Jadi sejak itu parfum, banyak brand parfum yang kawetannya berkurang drastis atau melemah, banyak sekali, dan itu sedikit merugikan pengguna parfum sebenarnya. Tapi memang IFRA mengeluarkan itu juga tentu ada tujuan dan maksudnya ya, karena memang mereka menemukan bahan ini ditemukan orang yang alergi dengan bahan-bahan tersebut, sehingga harus dilarang. Jadi itu sedikit penjelasannya, bahwa memang terjadi reformulasi bahan dari brand parfum karena beberapa faktor juga sih ya, nggak harus dari IFRA ya, tapi salah satunya adalah persyaratan terbaru IFRA. Itu salah satunya. Ada juga yang mereka harus mengulang lagi bahan-bahannya karena kenaikan harga produksi bahan. Jadi modalnya naik, tapi harga mereka tidak mau terlalu naikin. Akhirnya mereka sedikit mengurangkan beberapa bahan untuk mengakali bahwa brand mereka harganya tidak terlalu signifikan naiknya. Mereka harus menguranginya.
Jadi Versace Eros yang dulu dengan yang terbaru sedikit berbeda dari keawetan dan juga aroma karena ada yang dihilangkan bahan-bahannya. Itu juga termasuk salah satu faktornya. Dan juga ada juga yang membuat aroma yang kekinian. Jadi mungkin parfum ini sudah dari tahun 70-80 dan mereka merasa di 2000-an 2015 ke atas ini aromanya sudah tidak cocok dengan tahun 70-an, maka mereka merubah sedikit aromanya, reformasi bahan juga. Itu juga tidak tergantung karena IFRA melakukan pelarangan, tapi mereka dari brand mereka sendiri yang memang melakukan perubahan aroma untuk lebih kekinian, lebih ke masa kini aromanya biar lebih banyak yang beli lagi. Itu juga salah satu faktor. Dan akhirnya cukup banyak juga brand parfum yang mulai goyang, mulai bangkrut ya. Dan itu tidak bisa dihindari, apalagi di corona ini juga penjualan pasti agak sedikit menurun ya, karena ekonomi kurang baik. Dan yang paling parah mungkin adalah brand parfum mewah juga melakukan reformulasi bahan, seperti Baccarat ya, MFK Baccarat Rouge yang putih, yang EDP, ada parfum itu melakukan reformulasi bahan di akhir 2019-an, sehingga yang terbaru tidak sawet, yang batch lama, yang lama-lama produksi lama, itu dari MFK-nya sendiri mereka melakukan perubahan, kawetannya juga berubah, dan ada beberapa customer yang merasa ada sedikit perubahan, bukan dari kita kesalahannya tapi dari memang brandnya. Dan MFK memang melakukan perubahan itu. Kalau saya dengar infonya juga, saya ngobrol-ngobrol, katanya untuk menggenjot penjualan parfum MFK Baccarat Rouge-nya yang extract, yang merah, yang kardus merah itu, karena orang lebih banyak beli yang putih, yang EDP-nya, sehingga yang merah kurang laris karena memang harganya cukup jauh ya perbedaannya dengan Baccarat Rouge yang 540 dengan yang putih dengan yang merah, perbedaannya sangat jauh. Sehingga dari pihak brand MFK-nya mereka sedikit melakukan reformasi bahan di yang putih, sehingga yang merah bisa digenjot naik lebih awet, karena memang pasti yang lebih strong, lebih awet yang extract-nya. Itu juga salah satu strategi untuk reformasi, yaitu untuk meningkatkan penjualan tipe mereka yang lain. Itu juga salah satu strategi. Jadi bukan dari karena IFRA juga. Jadi intinya memang cukup banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sebuah aroma parfum, dan itu tidak bisa dihindari. Dan mungkin nextnya pasti akan ada perubahan lagi, pasti di banyak brand merek lain. Dior Fahrenheit juga berubah ya kan. Armaf juga yang tadinya sangat awet, Club The Night Intense Man-nya sangat awet, sekarang kurang. Davidoff Coolwater juga melakukan reformulasi sehingga sekarang lebih kurang awet. Bahkan banyak yang mengeluh ya, Davidoff Coolwater tidak sawet dulu, dan itu bukan salah kita karena memang brandnya sendiri melakukan reformulasi bahan dan kena persyaratan dari IFRA itu, sehingga mereka tidak seawet yang dulu. Makanya kalau ada penjual parfum yang ada stok parfum lama, batch lama, itu justru laris manis. Jadi kemarin saya sempat Lancôme La Vie SBL 2012 ya, batch 2012 itu laris sekali karena orang justru mencari yang batch lama dibanding yang baru yang sudah kena IFRA, sudah kena reformulasi bahan, tidak sawet yang lama. Jadi yang lama laris sekali. Jadi jangan berpikir parfum itu seperti makanan ya, sebulan saya setahun 2 tahun harus expire. Tidak, parfum selama penyimpanannya bagus, mau 10 tahun 15 tahun itu tetap aromanya sama. Bahkan memorinya yang kita cari ya dari parfum itu, mungkin dulu kita masih usia berapa dengan aroma itu yang kenangan tidak bisa dilupakan, tidak tergantikan. Jadi benar-benar kalau ada yang parfum batch lama itu malah laku sekali dibanding yang baru, karena belum kena IFRA dan awetnya masih sangat maknyus, sangat mantap. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa parfum awetnya berkurang dan juga aromanya ada yang berubah. Itu bukan salah dari kita, bukan kita jual palsu, tapi memang sudah kena reformulasi, sudah kena persyaratan IFRA yang baru, dan akan ada lagi. Tadinya sih 2019-20 ini akan ada persyaratan baru lagi, tapi keburu corona. Jadi memang kalian juga harus memaklumi, itu bukan palsu, itu bukan kesalahan, tapi memang terjadi dan harus terjadi.
Tapi kalau memang yang palsu ya palsu beneran. Jadi kalau memang kalian dapat yang palsu panas di kulit dan aroma alkohol banget, ya itu memang palsu, bukan reformulasi bahan lagi. Jadi tetap beware, hati-hati. Penjualan palsu-palsu banyak sekali beredar, harga yang tidak masuk akal, toko yang tidak terpercaya, dan juga komen-komen yang tidak bagus. Itu lebih baik kalian sudah hindari, karena memang berbahaya sekali. Karena parfum itu salah satu yang paling banyak dipalsukan, apalagi harga-harganya ya. Jo Malone lah dijual 200.000, 300.000, itu udah gak masuk akal. Kalian harus lebih teliti dan lebih hati-hati. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan tetap hati-hati, dan jangan lupa pakai parfum hari ini. Oke, thank you, Dara. Peace yo. Mantap betul bosku.